Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin mengenalkan diri. Kalau nama dia Politeknik Pengambilan Indonesia, jurusan Kepolisian. Nama Bintang Bung Imran Sabrin, RT 2022-4531, Prodi Hukum Kepolisian A. Izin Bapak, saya ingin mengomentari tentang wacana pemerintah Indonesia menampung pengungsi Palestina. Belakangan ini, masyarakat Indonesia ramai membicarakan wacana pemerintah yang berencana menampung sementara pengungsi Palestina, khususnya korban luka dan anak yatim akibat konflik di Gaza. Wacana ini disampaikan langsung oleh Presiden Bapak Prabowo Subianto yang menegaskan bahwa Indonesia siap menerima sekitar 1.000 warga Palestina yang membutuhkan perawatan dan perlindungan kemanusiaan. Langkah ini tentu memunculkan berbagai tanggapan. Di satu sisi, banyak pihak mengapresiasi inisiatif ini sebagai bentuk nyata solidaritas Indonesia terhadap perjuangan rakyat Palestina sebagai bangsa yang berpegang pada nilai kemanusiaan dan keadilan. Indonesia memiliki sejarah panjang dalam mendukung kemerdekaan Palestina. Dukungan ini bukan hanya bersifat politik, tetapi juga moral dan kemanusiaan. Dengan menampung korban perang, Indonesia menunjukkan kepedulian dan keberpihakan terhadap mereka yang tertindas. Namun di sisi lain, sebagian masyarakat menilai rencana ini perlu dikaji lebih dalam. Kekhawatiran muncul terkait aspek teknis dan dampak sosial yang mungkin timbul. Contohnya, bagaimana kesiapan fasilitas, pembiayaan, hingga keamanan dan integrasi sosial bagi para pengungsi selama mereka berada di Indonesia, apalagi kondisi ekonomi dan sosial dalam negeri saat ini juga menghadapi berbagai tantangan seperti lapangan kerja yang terbatas dan tingginya biaya hidup. Pemerintah sebenarnya sudah menegaskan bahwa langkah ini bukan relokasi permanen. Artinya para pengungsi tidak akan menetap di Indonesia selamanya. Mereka akan ditetapkan sementara, mungkin di lokasi seperti Pulau Galang di Pulau Riau yang dulu pernah digunakan sebagai kamp pengungsi Vietnam dan memiliki fasilitas medis yang cukup lengkap. Setelah situasi di Gaza membaik, para pengungsi ini akan dipulangkan kembali ke tanah air mereka. Dari sisi diplomasi, langkah ini bisa dianggap strategis. Indonesia berusaha menempatkan diri sebagai negara yang aktif dan isu kemanusiaan internasional, sekaligus memperkuat posisi diplomatiknya di dunia Islam dengan memberikan bantuan nyata kepada Palestina. Indonesia tidak hanya bersuara, tapi juga bertindak. Ini memperkuat citra Indonesia sebagai bangsa yang peduli, berdaulat, dan memiliki peran penting dalam menjaga perdamaian dunia. Meski begitu, pelaksanaan kebijakan ini harus dilakukan secara transparan, terkoordinasi, dan terukur. Pemerintah perlu menjelaskan kepada publik tentang rencana teknis, anggaran, dan jangka waktunya. Jangan sampai muncul kesalahpahaman bahwa Indonesia menerima pengungsi untuk selamanya, karena hal itu bisa menimbulkan kekhawatiran dan penolakan dari sebagian masyarakat. Kita juga perlu melihat sisi kemanusiaannya secara jernih. Bayangkan ribuan warga Palestina kehilangan rumah, keluarga, bahkan masa depan mereka akibat perang yang tidak ada ujungnya. Dalam kondisi seperti itu, uluran tangan Indonesia bukan hanya bentuk bantuan fisik, tapi juga simbol harapan bahwa masih ada bangsa lain yang peduli dan mau menolong tanpa pamrih. Jadi pada akhirnya, wacana menampung pengungsi Palestina ini seharusnya dilihat sebagai langkah kemanusiaan, bukan politis. Asalkan dijalankan dengan prinsip sementara, koordinasi dengan otoritas Palestina, dan komunikasi publik yang jelas, maka inisiatif ini bisa menjadi cerminan nilai-nilai luhur bangsa Indonesia, termasuk solidaritas, kemanusiaan, dan keadilan. Langkah kecil ini mungkin tidak mengubah nasib Palestina secara keseluruhan, tapi setidaknya menunjukkan bahwa Indonesia tidak tinggal diam di tengah penderitaan sesama manusia dan di dunia yang semakin dingin oleh kepentingan politik. Sikap seperti ini layak dihargai. Izin bimbingannya selalu Pak, siap terima kasih Pak.